Pola interaksi dalam ekosistem. Setiap makhluk yang ada di dalam ekosistem berinteraksi satu sama lain. Karena dengan adanya interaksi, maka ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Tetapi dalam ekosistem itu, interaksi yang dilakukan memiliki bentuk, hubungan, dan tujuan. Apa saja hubungan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem? Berikut penjelasannya. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, maka akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem, dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Interaksi dalam sebuah ekosistem dibagi menjadi 5, di mana semuanya memiliki peranannya masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, netral. Netral yaitu sebuah hubungan di mana jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup dalam ekosistem yang sama, tetapi tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Contohnya, seperti anak kucing dengan anak burung. Mereka tidak akan saling berpengaruh meskipun berada pada tempat yang sama. 2. Predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya, yaitu interaksi antara zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya sebuah ekosistem. 3. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah lebah madu dan tanaman berbunga. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak, karena proses penyerbukannya dilakukan oleh lebah madu, sehingga memungkinkan daerah penyerbukannya menjadi lebih luas. Simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi merugikan makhluk yang menjadi teman simbiosisnya. Hal ini terjadi karena biasanya salah satu makhluk hidup tersebut tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan organ atau enzim, tetapi membutuhkannya untuk bertahan hidup. Contohnya adalah tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Simbiosis komensalisme. Dalam interaksi ini, satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon
tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur Penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digolongkan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penisilin. 5. Kompetisi. Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Semuanya dipengaruhi oleh interaksi ini. Jika sebuah organisme atau makhluk hidup masuk ke ekosistem yang bukan tempatnya, biasanya makhluk hidup tersebut akan merusak keseimbangan ekosistem dan bisa menghilangkan makhluk hidup pada ekosistem yang dimasukinya tersebut. Demikian penjelasan tentang pola interaksi dalam ekosistem. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.